Today we're going to talk about grammar. Part 2, atau no, bukan part 2. It's section 2 for TOEFL test. Please take out your module and open your module page berapa ya? Halaman berapa? Page how many ya? Page. Oke. Structure and written expression. Sudah ketemu? Have you found it? Halo. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Di situ ada strategis ya. Sebelum saya lanjut, sebelum saya ulangi kemarin ya sedikit lah saja. Kita punya waktu 25 menit mengerjakan 25 soal. Kita punya waktu 25 menit disuruh ngerjain 40 soal. Berarti satu soal kurang dari 1 menit. Maka nggak usah ngertiin, nggak usah sok-sokan ngertiin. Ya. Bagi yang sudah pintar nggak usah sok-sokan ngertiin. Coba kita lihat di sini strategisnya, kelihatan tidak? Oh sorry, belum saya share ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Udah. Udah kelihatan, Pak. Udah kelihatan? Oke, di situ ada strategis. If you don't know the meaning, don't translate. Maksudnya? Satu kalimat ini paham? Jika kamu tidak tahu. Nomor 2, always focus on the structure of the sentence. Karena judul dari pembahasan adalah structure. Maka nggak usah lah fokus ke yang lain. Fokus pada strukturnya. Struktur dari sebuah kalimat minimal itu ada subjek, ada predikat. Subjek itu terdiri dari kata benda, predikat itu diisi oleh kata kerja. Betul tidak? Betul nggak? Betul. Oke, diingat ya. Betul. Fokus sama Struktur sama kalimat. oke, struktur kalimat. Minimal ada subjek dan predikat. Predikat. Contoh, saya makan, itu sudah kalimat belum? Sudah. Kalau Pak. saya nasi, kalimat enggak? Kalau Sudah. subjek dan objek. Oke. Belum. Oke. Ini yang kalimat ketiga. Halo Rizky. Ya, Pak. Oke. Identify the missing words. Harus tahu mana kata yang hilang. Lalu kerjakan. Kalau masih belum tahu mana jawabannya, udah tebak aja. Oke ya? Oke ya? Oke, Pak. Oke, langsung praktek ya. Langsung praktek ya. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Sudah bahas ini ya? Iya, Sudah bahas ini. Oke. Ya. Oke, sekarang kita akan langsung bahas ke soal. Ini sudah ya? Nomor 1 sudah ya? Halo. Nomor 1 sudah belum? Belum. Kemarin ini udah belum? Kemarin ini udah belum? Sudah. Ya, kalau Kemarin ini udah belum? Example 1. Example Sudah. 1. Example 2 sudah? Sudah. Oke, sudah dicatat ya semuanya ya? Sudah. Oke, sekarang nomor 1. Kita agak cepat ya. Artinya oke, seandainya ada pertanyaan atau masih bingung, tolong langsung interupsi saya jelaskan. Oke. Oke, nomor 1. Nomor 1 jawabannya apa? 1 jawabannya apa? Jawabannya apa? Jangan sampai 1 menit loh ya. Jangan sampai 1 menit loh ya ngerjainnya ya. It has. It has. Oke, kalau saya
Tadi siapa yang jawab it has? Saya, Pak. Rizky. Rizky. Gini. Kalau mau ngomong, tolong sebutkan nama terus langsung jawaban atau nama. Pak, ini Pak. Pak, Rizky Pak, saya mau tanya gitu. Andri Pak, saya mau tanya gitu ya, supaya saya bisa mengidentifikasi ya. Siapa? Oke. Kalau jawabannya A, ini sudah ada subjeknya. Lah kenapa kok ditambahi it? Padahal it itu kata benda. It itu adalah kata pengganti subjek. Boleh tidak? Katanya tadi satu Boleh. kalimat itu minimal ada satu subjek, satu predikat. Lalu bahwa dalam satu kalimat itu hanya ada satu subjek dan satu predikat. D, Pak. D. Jawabannya D. D. Jawabannya D ya. D. Oke, Iin? Oke, Pak. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Pak. Kenapa nggak is having, Pak? Is having kan to be sama verb ing, Pak. Ada yang tanya gitu? Iya. Siapa? Siapa yang mau ingin tahu? Siapa ini? Kata. Is having kata kerja ya? Gimana, Ayu? Is having kata kerja. Namun di sini ada proses nggak? Di sini ada proses tidak? Verb ing untuk saat ini dilakukan. Having itu saat ini artinya gini. Dilakukan. Mempunyai itu kata kerja yang membutuhkan proses atau tidak. Mempunyai. Iya. Loh, mempunyai pakai proses. Mempunyai. Tidak. Tidak. Mempunyai itu proses nggak? Tidak, Pak. Proses. Kalau mencari proses nggak? Mencari Iya. proses. Menulis proses tidak? Iya, Pak. Menulis Mengajar proses. proses tidak? Iya. Belajar proses nggak? Proses. Mempunyai proses tidak? Tidak. Tidak. Gitu ya? Tidak. Ya. Oke, Ya. Iya, Pak. lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut. Nomor 2, jawabannya apa? Ayo, sudah A. 10 detik. A. Yes. Jawabannya A. Era Oke. A, Pak. Era B, A. Pak. Oke. Terus ada yang B. lagi? B. D. Andri C. Terus siapa D. lagi? D, Pak. B. C. Siapa ini? Yeay. Ines. D. T. Oke. Gini. Sudah ada subjeknya belum? Sudah nemu subjek? Sudah, Pak. Subjek Sudah. itu di belakang kata kerja. Is itu kata kerja ya. Ya. Nah, tapi lihat dulu depannya is itu ada ed atau verb ing. Oh, ternyata ada ed. Berarti segini itu kata kerja. Oke? Oke. 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 On berarti mengindikasikan bahwa kan artinya pada. Kan ini preposisi ya. Tempat, Iya. ya kan? Tempat. Oke. Kalau jawabannya C, lah kok mau ditambah it, ditambah is, padahal tidak ada kata penghubungnya. Kalimat kalau tidak ada penghubungnya tidak bisa digabung. Contoh, saya pergi ke kampus. Saya naik BRT. Bisa digabung tidak kalau tidak memakai kata penghubung? Tidak. Tidak. Tidak bisa. Maka ini tidak ada kata penghubungnya, maka C nggak boleh digabung. Oke? Oke. Oke. Ya, tinggal ada R lagi. Loh, sudah ada is kok pakai R. Kalau R berarti sudah dua subjek, dua predikat, berarti kan nggak boleh. Kalau ini cuma satu kalimat ya. Ya.
D, Pak. Maka jawabannya D. D. kenapa I. enggak A? Ada It it's. Ada is-nya. Ada Bukan. S-nya. Oke. Jadi karena it's itu tidak boleh, ini nggak ada S-nya ya. Ya. Oke. Ini nggak ada S-nya. Berarti Oke. all sides. D. Ya. Pak, saya mau nanya, Era. Era. Pak, berarti kalau ada is-nya itu yang belakangnya harus nggak ada S-nya ya, Pak? Nggak boleh. It kan Oh. satu. Oke? Oke. Oke. Ada lagi? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, ini tadi nih penjelasannya belum saya hapus nih. Nanda kuis. Oke, lanjut nomor 3 jawabannya apa? Ayo, 10 detik dijawab. Gini Pak, the five D. D. B. Dini jawab B. D Pak. D ya. No. Yang ini apa yang ini? Putu? Ayo. Gita. Annie. Laura. Lorenza. Ines. Fariha. Fajar. Iya, Pak. Nia. Ada Nia di sini. D. Di sini ada Nia. Nia. Kesulitan sinyal ya. Windia. B, Pak. Jawabnya D. Betul D. Kenapa D? What? Kenapa D? Kenapa D? Dan Kenapa D? Ayo, ayo. Jangan dicari tahu maknanya. Jangan cari tahu maknanya. Kita fokus ke struktur ya. Oke, Hayu jangan sok-sokan ngertiin ya. Nanti bingung. Saya mohon Hayu udah Iya, pintar bahasa bingung. Inggrisnya, tapi nggak usah diartikan ya Hayu ya. Aprilia. Artinya ya Allah. Yes, sir. Ya, jawabannya apa? D. D. Kenapa? Betul, jawaban kalian betul. Cuman kalian harus tahu konsepnya nih. Karena Ada 2 kata benda. Dua Karena- subjek. karena ada 2 Subjek. Kata benda. Subjek, predikat, koma. koma. Karena ini cuma 1 kalimat, maka kita nyarinya harus 2 koma. Karena apa? Contoh kalau begini. Ada contoh begini. Oh, sorry. Andri, koma, pergi ke kampus. Bisa tidak? Apakah subjek boleh dipisahkan dari kalimat dengan Tidak. koma? Tidak, Sob. Tidak. Tidak. Tidak boleh. Kalau begini, Andri, mahasiswa yang paling keren pergi ke kampus, boleh? Boleh nggak? Mahasiswa yang paling keren pergi ke kampus, boleh? Enggak. Tidak, Pak. Boleh. Ya Boleh. boleh. Karena apa? Seandainya ini dihilangkan, mau ubah makna nggak? Enggak. Nggak. Emang Nggak ubah. mengubah. Nggak Tidak mengubah mau. makna aslinya. Ini kan kalimat utamanya ini. Ini hanya tambahan saja. Oke? Oke, Sob. Paham? Paham, Sir, sir. mau tanya. Understand. Aprilia ya. Dita, Pak. Oh, Dita. Gimana Dita? Masih kurang paham tadi konsepnya kan satu kalimat kan terdiri dari satu subjek dan satu predikat ya, Pak. Ya. Nah, terus kok
gitu gimana gitu loh Pak. Kan kadang ada yang dua subjek gitu. Dua subjek gimana? Kalau misalkan kayak misal siapa ya? Saya dan teman saya gitu kan berarti ada Oh, dua. kalau itu kan beda. Kalau itu kan ada langsung dengan, ya kan? Oh iya. Sir boleh minta tolong diulangi tadi konsepnya bagaimana ya? Masih Yang bingung. ini. Iya, Yang ini. semua. Iya, yang Semuanya. enggak yang tadi sudah Gimana? disampaikan di awal itu loh. Yang ini. Yang mana? Yang nomor 3 ini. Yang enggak tadi kan Pak Rizky menyampaikan yang di awal. Ini konsepnya gini, satu kalimat kan terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Oke. Nah, setelah itu sinyalnya putus-putus, enggak terlalu itu. Oke, jadi dalam soal TOEFL grammar ya, Iya. itu kita minimal itu ngadepin satu kalimat. Ngadepin satu kalimat. Pokoknya itu satu kalimat. Intinya atau pokok ya. Yang pokok itu satu kalimat. Namun kadang soal pun kadang bisa 2 kalimat. Tapi kita harus tahu syarat 2 kalimat itu ada apanya. Nggak boleh serta-merta 2 kalimat asal-asalan. Apakah ada kata penghubung? Tidak, gitu kan? Oke, Dita sampai sini paham? Paham, Sir. Kalau seandainya ini yang nomor 3 ya sekarang ya. Iya. Kalau nomor 3 ini saya hilangkan. Andri, pergi ke kampus. Andri boleh dipisahkan nggak dari kalimat ini? Dipisahkan pakai koma. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena harus langsung, ya kan? Iya. Iya. Iya, Pak. Tapi kalau seandainya saya nambah kayak gini, kan sebetulnya kan ini sama nih. Ini kan Andri pergi ke kampus. Ini kalimat pokok ya. Artinya ada satu subjek, ada satu predikat. Betul? Iya, betul. Kalau seandainya dikasih mahasiswa yang paling keren, gimana? Boleh nggak ini? Andri, mahasiswa yang paling keren, pergi ke kampus. Boleh? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena ini kalau dihilangkan, Tidak merubah. nggak akan merubah kalimat aslinya, kalimat pokoknya, betul? Nggak akan Betul. merubah. Kan kalimat pokoknya ini, ya. Ya. Yang penting Paham. kalimat pokok itu jangan sampai berubah struktur intinya. Struktur inti itu ada subjek, ada predikat. Oke, paham? Paham. Paham, Pak. Ada pertanyaan? Ines, ada pertanyaan, Ines? Laura? Norma? Belum, Pak. Putu ada pertanyaan? Ada? Belum, Pak. Tidak, Pak. Paham. Paham. Oke. Lanjut ya. Iya, Lanjut. Pak. Ya. Nomor 4 nih. Nah, nomor 4. Nomor 4 jawabannya apa? Harus tahu asal itu loh ya. Alasannya loh ya. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Halo? Takut salah. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Wah, ini jangan-jangan udah diajarin takut salah ya. Di kelas saya selalu ngajarin nggak takut salah loh. Bahkan kalau mau ngomong bahasa Inggris speaking di kelas speaking yang diajarkan di lab skill program atau di lain itu semuanya ngomong tidak
saya hiraukan apakah itu salah ataukah itu betul. Jawabannya mana? Nggak usah takut salah. D. 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 B. Jawabannya B. Saning. B. Kenapa? Oh, Kenapa saning? Kata kerja, Pak. Kata Karena dari awalnya itu tadi ada hari foraging itu. Hari ini foraging. Sunny. karena apa? Sudah ada subjek? Saya nanyanya gini aja, sudah ada subjek belum? Ada ya? Ada. Ada predikat? Ada. Ada objek? Ada. Ada. Oke, berarti kalimat sudah lengkap ya? Ya. Kalimat sudah lengkap atau belum? Sudah. Sampun? Ada. Oke, sampun. Pun. Ampun, Pak. Sekarang gini, ini bentuknya apa? Verb ing. Verb ing. Ing. Verb ing ya. Lalu di Ya. depan titik-titik ada apa ini? Or. Atau. Ada Or kata itu or. atau ya, mananya atau ya. Ya. Oke. Ya. Maka kalau kalian ketemu or atau and seperti ini, cari yang statusnya sama. Ma. Paham? Paham, Sir. Statusnya verb ing ya verb ing, statusnya verb ed ya harus ed, statusnya kata benda ya kata benda, statusnya apa lagi ya? Statusnya jomblo ya sama jomblo ya. Biasa. Jadi harus Paham, Sir. mencari status yang Sama. Yang ing. bukan maknanya yang sama, tapi bentuknya atau formatnya harus sama. Oke? Yes, Sir. Oke. Kalian memang terbaik deh. Terbaik ya, Era ya. Amin. Ya. Oke. Lanjut enggak? Lanjut? Lanjut, Sir. Lanjut, Sir. Oke, lanjut. Next. Waduh, next ya Aprilia ya. Nomor 5, jawabannya apa? Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Halo. Yes, Sir. Halo. Yes, sir. Halo. Yes, Sir. Ayo, wah kejadian nih disambi rebahan, terus Pak Rizky ditinggal tidur nih. Ya, Andrea. Enggak. Si, Pak. Jangan ditinggal rebahan, toh jangan ditinggal tidur lah. Ya. Enggak, Pak. Jawabannya apa? Si. Si. Oke, kemarin kita membahas itu enggak? Kata tanya enggak? Bahas. Kata tanya iya. Gini. Oke. Kalian sudah menjawab ya. Sekarang gini, sudah ada subjek? Sudah. Sudah. Sudah ada subjek. Udah ada predikat? Sudah. Sudah. Ya. Oke. Berarti di segini itu sudah mencukupi yang namanya kalimat pokok. Kalimat. Lalu kita cek lagi. Kira-kira nih dari pilihan-pilihan ini kok mengindikasikan ada subjek, ada predikat lagi. Oh, berarti ini ada dua
Kalimat. Kalimat. Ya. Ini kan atmosfer. Nah, ini kan kata subjek lagi. Trap itu kan memperangkap atau memperangkap itu apa sih? Jebakan. Bahasa Indonesianya memerangkap itu apa sih? Terjebak. Menyeluruh ya? Ya, menjebak. Menjebak kan sudah ada kata kerja juga. Kira-kira berarti kan ada 2 kalimat karena 2 subjek, 2 predikat. Predikat. Oke. Kira-kira jawabannya mana? Berarti harus ada apa tadi kalau mau menggabungkan 2 kalimat? Koma. Loh, Titik. menggabungkan 2 kalimat. Penghubung. Kata hubung ya. Kata penghubung. Oh, penghubung. Ya. Di berarti, Pak. Jawabannya apa? B. WH itu kan kata penghubung ya. WH itu kata penghubung ya. Iya. Oh, WH kan ketika maknanya ya. Ya. Oke. Maka jawabannya mana, A atau C? C. Loh, atau C kok dijawab D ini gimana, Thomas? Ariel, kamu ada, Rin? Dalam, Pak. Oke. C, Arif Pak. ada ya? Ada. Jawabannya. Oke. A atau C? C. 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 Kenapa C? Kenapa C? Kenapa enggak A? Kan hampir Karena- mirip. Karena? Ada dasnya, Pak. Ya, ada kata das, Pak. Karena ada kata das. Das itu hanya digunakan kalau Kalau apa? kalau apa? Kalau subjeknya banyak. Subjeknya banyak. Bukan. Kan when kan sebetulnya kata tanya ya. Kalau dipakai kalimat biasa when kan kata tanya. Kapan ya? Oh, berarti kalau das Kalau kalimat tanya, Pak. When does gitu. nah, kemarin ingat nggak? Kalau ada das mendekati when, gitu. berarti itu adalah kata Tanya. adalah kalimat tanya. Dan kalimat tanya itu harus ada Do, did, gitu-gitu, harus Pak. ada. Oke, habis itu di belakang kalimat harus ada Tanya. Tanda tanya. ada tanda tanya. Gitu nggih. Y. Ye. B. Ngoten nggih? Y, maksudnya, Pak. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Halo. Ada pertanyaan nggak? Lanjut, Pak. Andri paham ya, Andri ya? Paham, Pak. Paham. Yang lain? Pak, mau tanya April. Oke, April gimana, April? Sebenarnya tuh the tuh buat awalan apa sih, Pak? The tuh. The itu hanya digunakan, ini dicatat ya, digunakan kepada hal-hal yang sudah diketahui. Artinya, contoh, a campus mana aja? Kita nggak tahu. Kalau the campus of stickers, kan kita sudah tahu ada stickers. Paham? Paham, Pak. The itu selalu mengikuti contoh the earth, the moon. Kan semua orang tahu bulan itu cuma satu, bumi juga cuma satu, kan semua orang tahu kan? Iya, Pak. Oke. Tapi kan Pak, kalau kampus kan Hmm. juga tahu semua, Pak. The Nah. kampus kan pasti bangunan, merujuk ke Nah. sebuah bangunan gitu. Oke. Bedanya begini, Dita. Kalau Dita bilangnya a campus atau hanya campus biasa, semua orang persepsinya kampus. Kampus semuanya secara umum. Namun kalau Dita bilang the campus of stickers, atau artinya Dita bilang the campus, berarti Dita itu sebelumnya itu udah ngomong bahwa kampus yang dijelaskan Dita itu kampus apa. Makanya pakainya the. Paham?
Oh, paham. Paham. Thank you, Paham, Pak. Pak. Paham ya? Sir. Iya, Pak. Oke. Contoh nih. Apa ya? Smart student. Contoh, the smart student, bukan a smart student, the smart student, karena kita tahu anak itu pintar ya. Iya. Ya. Pak. Contoh lagi, the beautiful student, kita sudah tahu, kita nggak bisa pakai a beautiful Ya. student, Cantik. oke? Oke. 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 Pak. Ini nggak asal oke-oke ya. Pak. Ya, siapa ini? April. Berarti kalau Gimana? the itu bukan karena ada di depan kalimat ya Pak ya. Berarti Bukan. cuma oh iya The ya Pak. itu Berarti di depan, di depan kata benda yang sudah diketahui. Oke? Iya. Oke, makasih Oke. Pak. Sama-sama. Rizky oke? Iin oke? Era oke, Era? Oke, Pak. Oke, Pak. Lanjut apa mboten? Lanjut. Pak. Lanjut. Pak. Bareng lah. Sembarang. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. 6. Nomor 6. Ada koma? Ada koma? Ada. Ada. Koma lagi? Ada. Berarti ada berapa koma, nggih? 2. Ada 2. Ada 2. Jawabannya mana kira-kira? Ayo langsung. Apa jawabannya? Apa, ayo? Rasa mangkok mawar. Gimana, Ade? Terus Ade? Saya B, Pak. Era B ya? Ya. Oke. Yang lain? Kok saya A. Oke. Yang lain? Saya B, Pak. B. Oke. Yang lain? C. Jawabannya adalah C. Siapa yang betul? Tidak ada. Ini, Mas. Contohnya gini, tes web diikuti semua mahasiswa. Tes web, koma, yang diadakan di kampus, koma, diikuti semua mahasiswa. Kan di sini perlu yang namanya ada kata yang ya. Betul? Iya, benar. Betul? Bener. Yang Betul. ini bukan sayang ya. Yang di sini menjelaskan ini, menjelaskan subjek, menjelaskan kalimat atau kata sebelumnya. Oke? Paham? Oke. Maka kita butuh yang namanya apa ini? Kita butuh yang namanya which. Oke? Oke. Oke. Ada pertanyaan? Sorry. Belum, Pak. Belum.
Kita lanjut nomor berapa sekarang? 7. 2, Pak. 7. Lanjut G, Mas Arif G. Mas Arif lanjut G. Lanjut, Pak. Ikan hiu kan cocok. Lanjut. Oke. Nomor 7, Rif. Apa Rif? Jawabanmu Rif? Rif? Ya, Pak. Benar, Pak. Putu jawabannya apa Putu? Bentar, Pak. B, Pak. Jangan dicari tahu artinya ya. Apa? B. Oh, B. Using Apa? D. using ya. Apa? Oke. Oke, stop dulu, stop. Sudah ada subjeknya, sampun? Sampun. Ya. Sampun. Ada, oke, kita titik-titik nggak tahu ya. Kayaknya ini bisa jadi predikat ya. Namun Iya. belum tahu nih. Belum tahu nih. Kita cek dulu apakah ini 2 kalimat atau 1 kalimat. Kita cek lagi ke atas selanjutnya setelah titik-titik. Setelah garis ini. Represent. Represent itu kan kata kerja. Berarti sudah ada predikatnya. Betul? Betul. Betul. Ini berarti ini apa nih? Berarti kita butuh apa ini? Berarti subjeknya belum lengkap ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Subjeknya belum lengkap. Maka jawabannya mana? Tadi yang jawab C, berarti mau nambah D. Berarti ada 2 subjek, ada 2 predikat, tapi kok tidak ada kata penghubungnya? Ya repot, nggak boleh. Yang jawab B ada use-nya. Use itu kata kerja, predikat. Karena 1 subjek, 1 predikat, bukan 2 predikat. Maka jawabannya pundi? D. D. Jawabannya A. Oh, Kenapa A? Karena verb ing itu bukan kata. Oh iya, Ding. Kata kerja. Oh iya, heeh. Oh iya deng lah ini. Oh iya Prosesnya, Pak. Yang sparing. Oke. Enggak itu, Pak. Enggak kelihatan kalau ada ing-nya. Enggak kepikiran maksudnya. Waduh. Nggak kepikiran. Iya. Mas jangan-jangan mikirin yang lain nih. Itu ya. Berarti karena itu juga eksperimen itu sebuah proses gitu, Pak. Membutuhkan proses juga memakai ing gitu. Siapa ini? Ini siapa yang ngomong ini? April, Pak. April. Bukan begitu April. April. Kata kerja verb ing itu bukan predikat kalau tidak ada to be-nya. Oh. Oke, April. Oke, Pak. Bukan masalah proses atau tidaknya, tapi di sini ini bukan kata Kata kerja. ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut apa mboten? Lanjut. Lanjut. Ada pertanyaan lagi enggak? Ada pertanyaan lagi enggak? Rizky ada pertanyaan enggak Rizky? Belum, Pak. Belum. Oke. Yang lain? Belum, Pak. Belum, Betul? Pak. Belum, Pak. Lanjut loh. Fajar? Yes, sir. Norma? Norma? Belum, Pak. Iin? Belum, Pak. Belum. Oke. Sekarang nomor berapa? Nomor 8 ya? Iya. ya, Pak. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 8 jawabannya apa? Sorry. Delapan jawabannya apa?
Jawabannya apa, D? D, Pak. D. Iya, Pak. Oke, begini dulu, lihat dulu. Hati-hati nggih. C. Ini ada atau koma nggak ini? Ini ada koma nggak nih? Ada. Ada. Setelah koma ini ada ar nih. Oh, berarti ini ada kalimat lain nih. Berarti ada berapa kalimat ini? 2. Ada 2. Maka 2 kalimat itu tidak bisa berdiri tanpa sebuah Kata penghubung. kata penghubung. Kata penghubung, Jawabannya Pak. mana? Jawabannya mana? C. Jawabannya A, ada while-nya. Pak. Ya? Pak. Ya. Oh. Loh, Ya. gimana ini kok nggak jeli gimana? Yang apa? Hati-hati ya. Ya, Pak. Andri, hati-hati Andri ya. Ya, Pak. Arif, Rif, Fajar, Iya, Pak. Yes, sir. hati-hati. Jadi gimana? 2 kalimat tidak akan bisa bersanding kalau tidak ada Penghubungnya. kata penghubungnya. 2 insan nggak bisa bersatu tanpa adanya ikatan Cinta. Hubungan, Pak. cinta. Ya kan? Pernikahan. Halo Ya, Humaira. nek cinta kok tidak menikah ya tidak bisa bersatu, Pak. Oh gitu ya Era ya. Iya. Oke. Ini ada yang baru masuk nih. Humaira. Huma. Oke. Ikut ya Huma ya. Ikut Pak, jaringannya jelek Pak, keluar masuk terus. Oke. Itu jaringannya susah. Susah Pak. Kemarin live Instagram lancar. Udah lama Pak itu. Oke. Ada pertanyaan nomor 8 ini? Halo? Belum, Pak. Belum. Aman? Pak. Aman? Pak. Aman ya? Aman. Aman. Aman, Pak. Sekarang nomor 9. 10 detik menjawab yuk. 10 detik. Identifikasi dulu. Ada subjek ya? Enggak ya? Ada predikat enggak ya? Gitu loh. Ini cara paling mudah loh dalam ngerjain grammar loh. D. D, Pak. Jawabannya D. D. B Pak. B. Iya. D. D. Ya, jawabannya B ya. Oh, B. Jawabannya apa? B. 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 Kenapa enggak yang D, Pak? Kenapa? Ya, kenapa, Pak? Karena yang namanya prinsipnya begini, prinsipnya ya. Prinsipnya kalau mau pakai subjek, maka harus ada preposisi. Preposisi itu keterangan tempat kayak in, on, under, ya, which, on which, under which, gitu ya. Oke? Halo? Iya, Pak. Paham? Paham. Which itu maknanya apa, Pak? Which itu maknanya yang. Oh. Oke? Oke. Oke, sekarang nomor 10 ya. G. Oke, ayo lanjut. Apa isinya? Apa In? Apa Nur? Francisca? Sylvie? Suci? Lorenza? Ines? Elva? Fariha?
B. Lutfia, Rizkia, Zeni. B, Pak. Jawabannya B. A. B. They can afford it. Oke, sudah ada subjeknya? Sudah. Sudah. Sudah ada predikatnya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Ternyata di sini ada are berarti 2 kalimat, ya kan? Iya, Pak. Yes. Kata penghubungnya ada that-nya. Ada kata penghubung? Ada. Yes. Oke. Ada. Berarti kamu jangan coba-coba nambahin subjek. Mana? Berarti AB boleh nggak? AB boleh nggak? Enggak. AB boleh nggak, Norma? AB enggak boleh, Pak. Nggak boleh. Maka jawabannya C. C. D. What is affordable? Oke. What itu kan kata penghubung ya. Oke. Kata penghubung lagi ya. Iya. Ya. Oke, sekarang nomor 11. Apa? Sebelas. Sebelas apa? Sudah ada subjeknya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, oke. Sudah ada predikatnya? Jangan. Sudah, Pak. Predikatnya itu di sini ya. Subjek, setelah subjek kok ada WH, setelah subjek kok ada WH, itu bukan berarti di depan WH ini kata kerja ya. Kata kerja dari kalimat utama ya. Iya, Pak. Kata kerjanya itu sebetulnya mana? Kata kerjanya sebetulnya mana? Kata kerjanya mana? Ade, kata kerjanya mana? Reverse. Suffer. Suffer. Menderita. Suffer. Super. Berarti who sampai sini itu apa, Pak? Itu hanya kayak tadi loh, kayak which, titik-titik tadi loh. Ingat nggak? Ya. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya apa ya? Jawabannya apa? Halo? B, Pak. Jawabannya? C, Pak. B. Jawabannya? B. Betul. Betul, Era? Era ya tadi yang jawab ya? Tidak. Oh, enggak. Jawabannya adalah A ya? When trying. Kenapa A, Pak? Karena When trying. Kenapa? Karena kok nggak when tried, Pak? Kalau menggunakan ed itu cek dulu apakah ini ada indikasinya bentuk past tense ataukah present tense. Ya? Oke? Oke, Pak. Ini
Ini ada ed-nya nggak? Selama ini ada last week atau last month atau tahun 1990, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti jawabannya when trying. Terus juga begini. Terus juga gini nih. Coba dilihat dulu. Terus juga gini. Ini kan reverse sudah kata kerja. Maka carilah yang kalau when trying berarti melakukan. Kalau when tried dilakukan. Maknanya lebih ke di ya. Oke? Oke. Lanjut. Nomor 12. Ini ada garis biru ya? Ada garis biru nggak? Ada, Pak. Ada. Sebentar. Ganggu ini saya itu dulu. Kok di save ya? Oke, saya ituin dulu. Saya bukain dulu. Tadi udah pada makan belum? Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. lah kok belum? Lah kok belum? Sudah kelihatan sekarang? Sudah. Nah, oke. Maka jawabannya mana? Nomor berapa tadi? 12 ya sekarang ya? Ya, 12. 12. Apa jawabannya? Ini sejauh ini sudah ada subjeknya belum? Ada? Ada subjeknya, Boten? Ada? Ada, ini subjek ini segini, ini subjek. Maka setelah subjek kita nyari apa ya? Coba. Kita nyari apa? Kita nyari apa? Predikat. Mana jawabannya? Yang ada predikatnya mana? Di. Betul. Loh, kok pakai with segala? Kok pakai with segala? Apa? Jawabannya A. Ya, Hayu betul Rizky. A ya jawabannya ya. Ya. Ya, Pak. Oke, nomor 13. Ada subjeknya sudah? Sudah ada subjeknya, halo? Sudah. Sudah, Pak. Nah, depan subjek biasanya apa? Predikat. Predikat. Namun di sini kita nemu is dan tidak ada kata penghubung. Berarti ini satu kalimat sepanjang ini, maka isnya di sini itu adalah kata predikat. Berarti predikatnya sudah ada, berarti kita tinggal melengkapi yang namanya subjek. Subjeknya belum lengkap. Maka jawabannya mana? D. Pak. Kenapa D? Kenapa D? Ada id-nya. Karena kenapa kok nggak producing, bukan produce? Soalnya di sini ada vulkaniknya. Karena rubber itu bukan orang, maka diproduksi bukan memproduksi. Berarti jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya? D. Paham? Ini artinya kita harus bisa tahu subjeknya, apakah subjeknya orang ataukah benda. Kalau subjeknya orang berarti melakukan.
Tapi kalau subjeknya benda, maka biasanya kalimatnya pasif. Ya? Oke? Oke? Oke. Oke, sekarang nomor 14. Jawabannya B ya. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? The moon. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Rizky, jawabannya apa, Riz? Rizky? B itu, Pak. B. Iya, Pak. Kenapa B? Kenapa B? Ini ada appears. Ini ada is. Karena di sini ada is. Oke, maka butuh yang namanya that. Karena ada is, maka butuhnya that. Jadi kayak gini. Sebetulnya itu awalnya kayak gini nih. That is merely an optical illusion. Namun kalimat the moon ini dimasukkan ke kalimat ini, maka ditaruhlah di sini. Oke? Halo. Oke. Jadi konsepnya seperti ini. That kalimat is. Those kalimat are. This kalimat is. These kalimat are. Kalimat itu yang saya maksud ada the moon. The moon sampai sini. Coba dipahami. Ada pertanyaan nggak? Ini soal ini selalu muncul, nggak pernah nggak absen dari kemunculan TOEFL. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum. Ada pertanyaan nggak, Era? Belum. Oke. Fariha, ada pertanyaan nggak, Fariha? Iin, ada pertanyaan nggak, In? Iya, Pak. Iin izin bertanya. Silahkan. Itu kan ada that, those, this, sama this itu berarti sudah ketetapan ya, Pak? Semisalkan semisalkan setelah kalimat itu kan ada is. Berarti nanti opsinya kita nyari yang that atau this gitu, Pak. Oh, gitu. Oke. Saya tanya gini, Pak. Biasanya nggak muncul. Nggak akan muncul begitu. Pasti ada pilihan cuma that atau this saja. Oh, berarti salah satu nih, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Nah, yang coba bertanya lagi, siapa yang mau tanya? Terus, Pak, kok the moon, Pak? Ini kan appears kan cuma satu. Artinya kan kalau kata kerja yang berakhiran s, berarti subjeknya kan satu. Ya enggak? Ya, Pak. Ingat nggak tentang ini? Kalau subjeknya she, maka go apa goes? Goes. Tahu nggak asal mula dari she appears? Asal mulanya ini tahu nggak? Kenapa ada S-nya? Asal mulanya itu ini, coba dilihat. Seharusnya si is. Asal mulanya itu. Paham? Paham. Kemasukan das. Maka ada S-nya jadinya. Oke? Iya, Pak. Paham ya? Dulu waktu sekolah diajarin kayak gini nggak? Tapi bingung. Iya. Tapi bingung. Nggak Iya. tahu asalnya S-nya dari mana, nggak tahu. Nggak tahu, Andri. Sudah tahu barusan.
Enggak, zaman dulu. Nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak ada dijelasin. Oke. Tolong ya, saya minta tolong didoakan guru-gurunya supaya kembali ke jalan yang benar ya. Semoga. Doakan supaya mereka bertobat ya. Amin. Amin. Biar ngajarinnya yang benar ya. Biar ngajarinnya yang benar ya. Amin. Ya, Pak. Amin, Pak. Iya. Kalau kayak gini udah tahu ya, Mak asal mulanya malah gampang ya. Ternyata das itu masuk ke dalam sini. Pak, tapi kalau subjeknya I kok nggak ada, Pak? Nggak ada. I eat pizza. I do eat pizza. Paham? Paham sampai sini? Paham. Maka seandainya menjadi kalimat tanya, maka dasnya keluar, dunya keluar. Oke? Jadinya tanya gini. What you eat? What you eat? Oh, kalimat tanya. Kata Pak Rizky, dunya harus keluar. Betul. What do you eat? Oke? Halo? Oke, Paham? Pak. Paham nggak? Oke, Paham, Pak. paham. Kalau das gimana, Pak? Sama aja. Kalau das ya keluar harus. Coba. When, pakai when ya. When she appears. Appear. Loh, katanya Pak Rizky, do atau dasnya harus keluar. Betul. Does she appear? Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham. Ini Paham, Pak. kalian bisa ngajarin ke adik-adik kalian. Kalau adik-adik kalian masih bingung, terangin aja pakai gini, kemasukan das, kemasukan do, terus keluar gitu. Oke? Oke. Oke? Oke. Oke, Pak. Oke. Jauh ini paham ya? Kalau seandainya kemasukan not, maka dunya pun nggak tahan, dunya keluar. Oke? Oke? Oke. Sama. Kalau kemasukan not, ya keluar lagi. Dasnya keluar. Oke? Oke? Oke. Oke, Pak. Ternyata grammar mudah ya. Grammar mudah ya. Susah? Insya Allah, Pak. Susah, Pak. Ada pertanyaan Susah, nggak? iya, Pak. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Do, does itu keluar. Kalau ada kata asing berupa not, maka do atau does-nya keluar. Kalau ada kata asing kata tanya, do atau does-nya juga keluar. Itu ya. Oke. 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 Oke, Pak. Nanti kalau seandainya kalian mau melamar di contoh interviewnya pakai bahasa Inggris, maka jangan kaget dengan pertanyaan-pertanyaannya, harus bisa memahami ya pertanyaannya ya. Oh my God. Kenapa? Kenapa OMG? Oh iya, kalian ini kok ya, belum ada orientasi pengen keluar ya? Keluar mana, Pak? Belum. Belum. Oke.
Soalnya ketemu saya cuma sekali sih ya. Iya, Pak. Belum tak rupiah semuanya. Rupiah dulu. Ya, Pak. Karena gini, saya cerita sedikit ya. Ya, Pak. Teman-teman dari D3 sebenarnya kalian punya potensi, gali potensi itu. Atau yang pengen jadi dosen, bahkan dosen-dosen aja masih belajar bahasa Inggris, maka kalian yang belum lulus jangan males ya belajar ya. Ya. Oke. Lanjut nomor 15. Jawabannya apa? Belas apa? Ada koma, ada enggak? Ada, Pak. Ada, Ada Pak. koma lagi, ada enggak? Iya, ada, Pak. Ada. Berarti jawabannya apa? Ada. Ya ini? Where? Where? Pintar. Udah ya, loh, kurang dari 10 detik kalian udah bisa menjawab. Berarti sudah keren-keren nih. Ya? Ya? Jangan cari tahu maknanya ya. Oke? Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Oke. Ya, ini 15 soal. Ada pertanyaan sampai sini? Mas, Mbak, ada pertanyaan? Belum, Mbak. Arif belum, Rip? Belum, Mbak. Gimana pertanyaan? Yang lain? Yang tadi belum pernah ngomong sama sekali? Okta, Sipen? Putu ngikutin ya, Putu ya. Ines, ngikutin Ines. Ngikutin, Pak. Halo. Iya, ngikutin, Pak. Oke. Udah, saya anggap ngikutin semua ya. Ngikutin, Pak. Oke, nomor 16. Langsung lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. 16. A, B, C, D. Kira-kira yang salah mana? Caranya begini, kalau ada yang di garis gini, lihat sebelahnya gitu. Mana? The floor. Jawabannya? A, Pak. Kenapa A? Karena Calonnya. mau apa? D-nya ada 2. D-nya ada 2. D kan the floor, the Pacific Ocean. Kan tadi saya bilang, Ada. D kan untuk hal yang diketahui ya. The floor of the, berarti sama, nggak ada masalah. The floor, lantai dari Samudra Pasifik. Berarti kan sudah diketahui ya toh, pakai the makanya. Jawabannya apa ya? Halo. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Halo. Jawabannya apa?
Ngantuk saya. Jawabannya apa? Jawabannya apa? C. Yang lain? Windia, Windia? Sylvie? Jawabannya adalah? C. Jawabannya adalah B. Kenapa? Ini ada S nggak? 100 ada S nggak? Oh iya. Ada. Maka harusnya? Oh iya, berarti salah, bener. Harusnya ini? R. R. Nah itu tahu? Itu tahu jawabannya? Oh iya, iya. Oh iya, Deng. Oke. Lanjut ya. Nomor 17. 17 apa jawabannya? A, B, C, D. Jangan dicari tahu artinya. B. Which boleh. Jawabannya? B. Ya? No. D. Jawabannya C. Kenapa C? Karena ini bentuknya ED past tense, maka ini juga past tense. Ya. Oke. 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 18. Ini tadi kelas sebelah belum bahas ini loh, baru kelas kalian loh. Kelas sebelah tadi baru membahas 1 sampai 15 tadi. Lanjut, 18 apa? Subjek udah ada. Ini oke, aman ini. In public school. Was declare. Boleh, was declare boleh. Halo? Boleh. Boleh nggak? Tadi kan saya bilang kalau ada to be terus depannya ada kata kerja, maka kata kerja itu harus dikasih. Aduh. Ditambahnya ing. Tambahi ing atau tambahi Berarti B salah ya? ed. Tambahi ing atau tambahi ed. ED. ED, Pak. Berarti jawabannya mana? B. B. Pinter. Udah pinter-pinter ya? Amin. 19 sekarang. Is the most brightest star. Jawabannya apa? Jawabannya adalah A, karena ST tidak boleh ada ST lagi. Ini ada ST? Ada Yang ST? itu ya, Pak? Ada ST lagi? Iya. Oke, namanya tumpang tindih, nggak Ya. boleh. Ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. A, B, C, D mana? Kalau kalian ketemu soal seperti ini, yang saya kotai kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan boten? Kelihatan boten? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini ada yang beda sendiri nggak? Hand, play, resting. Ada. Ada. Nah, Ya, langsung ada, Pak. jawabannya ini aja, nggak usah nyari tahu maknanya ya, Ines. Saya tahu Iya, Ines ini nggak pinter bahasa Inggrisnya, tapi saya mohon sekali nggak usah mengartikan. Iya, Pak. Ya. Oke, Iin, oke, Iin. Oke, Pak. Dita, oke, Dita. Dita, Oke, Sir. Oke. Norma, Norma. Iya, Pak.
Oke, Rizky oke? Oke. Oke, Oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ini pasti keluar ya. Konsep seperti ini dalam TOEFL itu paling tidak keluar, minimal 1 keluar. Oke. Oke. Maka diingat ya, dicatat ya kalau perlu ya. Ada koma, ada N. Nah, ini indikasinya itu. Oke. Oke, Pak. Tapi gini Pak, ini yang bawah itu kayak gini Pak. Oke, yang penting itu dicek dulu yang ada ininya. Karena itu indikasinya pasti yang salah itu. Tapi ini karbon, metal, sama metallic alloy. Ada yang beda nggak? Ada karbon, metal, metallic? Ada yang beda nggak? Enggak. Enggak. Berarti kita cek yang sini. Sum. Kalau ada sum of atau namanya ya sum of ya, maka kata terakhir sebelum predikat, sebelum R ini harus ada S-nya. Maka jawabannya adalah Material harus ya C. Jadi konsepnya gitu. Kalau ada sum of students harus pakai S. Oke. One of the students harus pakai S. Sum of itu harus diikuti sama belakangnya S. belakangnya S nggih, itu nggih. Iya, Pak. Itu Iin. Oke, Pak. Ya. Nia di sini Nia. Nia Marta. Oke. Lanjut ya. Lanjut boleh? Lanjut, Pak. Boleh. Jawabannya A, B, C, D mana? B. B. Karena harus ada LY. Previously. Usually. Itu adalah kata keterangan cara ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kan tidak boleh kata sifat memisahkan antara was sama kata kerja. Tidak boleh. Yang bisa memisahkan hanya kata keterangan cara. Oke? Oke. Lanjut. Alloys of gold and copper. 2, berarti betul ya, have ya. Gold and copper pakai have bisa ya. Yes. Have been. Oke, have been. Oke, berarti kalau been berarti indikasinya adalah pasif ya. Karena ini orang atau benda ini? Ini orang atau benda? Emas dan tembaga. Benda atau orang? Benda. Maka use atau using? Use. Pakai ed ya. Iya. Oke. Salah. Oke.
Berarti yang betul mana? C. Jawabannya? C salah. yang salah. Jawabannya C. C. Lanjut. Lanjut napa mboten? Lanjut. Oke, lanjut lagi. A, B, C, D. Jawabannya mana? Ini nama orang. Nama orang. Halo? Iya, Nama orang bukan? orang. Nama orang. Nama orang. Kira-kira grup tidak ada masalah. Early tidak ada masalah. When he tidak ada masalah. Loh, D kok D pakai yang it? salah. Nah, jawabannya itu ya. Harusnya D. his, this. Harusnya pakai his, oke? Yes. Ini ayamnya siapa ini?